Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa maulah amma ba'du. Nama saya Muhammad Ainul Yakin, NIM E 2019-2165, kelas Ekonomi Syariah 4. Saya di sini akan menjelaskan kembali tentang pengertian pasar, bentuk dan juga fungsinya. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Pasar juga dijadikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan juga penjual. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, baik di dalam pasar, terminal, halte, bahkan transaksi jual beli yang bisa terjadi lewat surat, TV, radio, internet dan juga yang lain-lain. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat, yaitu adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, dan juga terjadinya barang yang diperjualbelikan, yang keempat terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan juga fungsi promosi. Yang pertama yaitu fungsi distribusi. Pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadi transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar sehingga dilaporkan kesesuaian harga antara penjual dan juga pembeli. Yang ketiga yaitu fungsi promosi, yaitu sarana paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Bentuk-bentuk pasar dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bentuk pasar menurut sifat wujud barang dan cara penyerahannya. Berdasarkan sifat dan cara penyerahannya, pasar dijadikan menjadi 2. Yang pertama pasar konkret, yaitu pasar di mana barang diperjualbelikan benar-benar ada penjual pembeli bertemu langsung. Yang kedua yaitu pasar abstrak, yaitu pasar di mana barang yang dijualbelikan tersedia secara langsung antara penjual dan pembeli, tidak bertemu secara langsung. Yang kedua yaitu bentuk pasar menurut luas. Berdasarkan wilayah kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar regional, yang kedua pasar internasional, yang ketiga pasar lokal, dan yang keempat pasar nasional. Yang ketiga yaitu bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Berdasarkan organisasi pasar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Yang kedua yaitu pasar persaingan tak sempurna atau imperfect competition market. Untuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, dan juga pasar monopolistik. Pasar monopoli yaitu pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Pasar duopoli yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh 2 perusahaan. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli, ialah pasar di mana beberapa perusahaannya menguasai penawaran satu jenis barang. Yang keempat yaitu pasar monopolistik, adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Bentuk pasar yang keempat yaitu menurut waktu dan juga penyelenggaraannya. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, pasar dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga pasar tahunan. Bentuk pasar yang terakhir yaitu menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pasar barang distribusi, dan yang kedua pasar barang konsumsi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.